Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Cantika Provinsi di mana IN 218115036. Saya adalah mahasiswa program studi profesi apoteker di Universitas Sanada Dharma. Saya akan mempresentasikan tentang bahaya dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran yaitu siswa SMA di Yogyakarta. Teman-teman tahu nggak siapa itu narkoba? Jadi teman-teman, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini teman-teman memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah, maka diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para penderita tersebut. Nah, dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu disebutkan bahwa narkotika itu di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain juga itu dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat berlebihan bagi si pecandunya apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan secara seksama. Nah, dilihat dari secara keseluruhan, akibat dari penyalahgunaan narkoba sendiri ini sangat kompleks dan juga sangat luas, tidak hanya bagi si pelakunya, tetapi juga dapat menimbulkan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi si orang tua dari pelaku. Nah, besaran prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia itu sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna itu pada tahun 2006 dan mengalami penurunan di tahun 2008 dan 2009 yaitu sebesar 4,9% dan 4,8%. Lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011 dan tetap stabil sampai 2013 itu sebesar 5,2%. Nah, secara menyeluruh diperkirakan ada sekitar 167 sampai 315 juta orang menyalahgunakan dari populasi penduduk dunia yang berumur 15 sampai 64 tahun yang menggunakan narkoba itu minimal sekali dalam setahun di tahun 2013 itu. Nah, pada tahun 2013 sendiri prevalensi pada pelajar kelas 10 itu sebesar 29,8%. Dan sedangkan pada tahun yang sama juga di tahun 2013 pada pelajar kelas 12 itu sebesar 36,4%, sementara populasi umumnya itu 12,6%. Nah, dapat dikatakan bahwa angka prevalensi setahun pada pelajar kelas 10 sampai kelas 12 itu 3 kali lipat dibanding dengan prevalensi ganja pada populasi umum. Nah, pada masa teman-teman ini dapat dikatakan pada masa remaja. Nah, remaja itu adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan dari masa untuk mencari identitas diri lah kalau bahasa kerennya sekarang. Nah, karakteristik remaja ini yang sedang berproses tersebut itu sering menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Makanya menurut WHO itu remaja itu merupakan individu dengan periode usia 10 sampai 24 tahun. Sedangkan kalau menurut Stanley itu remaja itu adalah usia 10 sampai 19 tahun. Nah, sebagian besar dari pelajar tersebut atau mahasiswa itu mulai menyalahgunakan narkobanya itu pertama kali alasannya itu karena ingin coba-coba, ingin terlihat keren di depan teman-teman, terus untuk senang-senang, terus ada yang bilang kalau misalkan diajak sama teman, karena masalah keluarga, dan juga karena masalah di sekolahnya. Seperti itu. Terus untuk golongan dari narkotika sendiri, itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama golongan 1. Golongan 1 itu yang dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu heroin, kokain, sama ganja. Untuk golongan 2 sendiri, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin sama petidin. Kalau golongan 3 itu yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuannya itu untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu seperti kodein. Nah, saya ambil contoh itu ganja. Ganja itu adalah tanaman perdu dengan nama latin itu Cannabis sativa, mempunyai bentuk dan menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus seperti gambar di samping. Nah, tanaman ganja sendiri itu biasanya dipotong kecil-kecil, dikeringkan lalu dicampur dengan tembakau dan digulung menjadi rokok. Nah, nama lainnya itu adalah marijuana, grass, pot,
weed, tea, Mary Jane, dan cimeng. Nah, ganja sendiri itu mengandung bahan kimia yang disebut dengan tetrahidrocannabinol atau THC. Nah, bahan ini tuh sifatnya racun, dapat mempengaruhi suasana hati, penglihatan, dan pendengaran. Nah, untuk kadar THC sendiri itu tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai mekar. Nah, untuk cara penggunaannya itu bisa dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Nah, untuk efek penggunaan dari ganja sendiri, kalau untuk penggunaan jangka panjang itu dapat mengalami gangguan memori jangka pendek sehingga sulit untuk belajar dan menyimpan informasi. Teman-teman jadi sulit untuk fokus, untuk belajarnya, tidak dapat menerima setiap informasi yang diberikan oleh guru, seperti itu. Terus gangguan koordinasi motorik mengganggu keterampilan mengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi kalau misalkan bawa mobil itu jadi nggak fokus, bawa motor juga nggak fokus, jadi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Terus perubahan penilaian meningkatkan risiko perilaku seksual dalam dosis yang tinggi itu dapat menyebabkan paranoia dan psikosis. Nah, untuk jangka panjang sendiri dapat menyebabkan kecanduan. Nah, untuk hasil pendidikannya itu buruk, meningkatkan teman-teman itu bisa menjadi putus sekolah, terus gangguan kognitif, menurunkan IQ dari teman-teman, terus kepuasan dan pencapaian hidupnya itu mulai berkurang, terus menyebabkan gejala bronkitis kronis, terus meningkatkan risiko gangguan psikopis kronis termasuk skizofrenia pada orang dengan kecenderungan tersebut. Nah, untuk dampak sendiri itu terhadap yang pertama terhadap pribadi atau individu itu merubah perilaku seseorang atau kepribadian seseorang secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, berubah marah, terus melawan orang tua, melawan apapun seperti itu. Terus kalau terhadap keluarganya itu teman-teman tuh jadi tidak segan untuk mencuri atau bahkan menjual barang-barang yang ada di rumahnya teman-teman, terus tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, bahkan teman-teman itu bisa sampai melawan orang tua seperti itu. Terus yang ketiga itu terhadap masyarakat. Nah, teman-teman itu bisa berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain, nah mengambil barang orang lain demi memperoleh uang atau mengganggu ketertiban umum, kebut-kebutan sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya sendiri dan juga dapat membahayakan orang lain. Terus terhadap bangsa dan negara itu dapat merusak generasi muda sebagai pewaris bangsa. Nah, berikutnya ini ada contoh kasus penyalahgunaan ganja terjadi di Indonesia. Menurut Anoni pada detik.com 2014 melaporkan bahwa terjadi penangkapan 2 pelajar SMK dan 2 mahasiswa terkait penyalahgunaan ganja oleh Polresta Bogor. Nah, menurut wawancara yang dilakukan detik.com kepada AKBP Batiar Ujang Purnama terdapat 1 pelajar yang ditangkap mengonsumsi ganja, sedangkan yang lainnya itu diduga hanya pengedar. Tidak terdapat keterangan dengan cara apa ganja tersebut dikonsumsi. Nah, terdapat total 53 gram ganja yang berasal dari pelajar dan 535 gram ganja yang berasal dari mahasiswa. Nah, dari contoh kasus ini, teman-teman, polisi itu mendapatkan bukti ganja sebesar 558 gram ganja dari pelajar dan juga dari mahasiswa tersebut. Nah, ganja yang mengandung senyawa delta 9 tetrahidrocannabinol tadi atau THC itu efeknya itu diharapkan bagi pengguna itu yaitu euforia. Nah, efek lain yang mungkin diharapkan yaitu perasaannya itu menjadi lebih rileks kayak gitu. Terus menjadi lebih tenang kayak gitu. Terus untuk mekanisme kerjanya itu sepenuhnya itu dipahami. Tetapi teori yang mendasari itu adalah terjadinya efek euforia dan rileks maupun senang seperti itu. Nah, untuk penilaian kasus berdasarkan aspek hukum, untuk penyalahgunaannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seseorang pelajar mengkonsumsi narkoba disebut sebagai penyalahguna. Nah, itu disebut sebagai penyalahguna. Terus untuk yang kedua itu mengacu pada poin 1 tadi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seorang pelajar mengkonsumsi narkoba golongan 1 yang sebagai mana dicontohkan itu adalah ganja, itu pemutusan perkara itu paling lama itu penjaranya itu 4 tahun. Nah, untuk pemutusan perkaranya itu dipertimbangkan menurut pasal 54, 55 dan 103 yaitu kasus pelajar ini tuh tersebut bisa saja tidak terkena hukum pidana atau pidana penjara tergantung dari hasil penggalian informasi yang didapatkan oleh si pengguna dengan polisi nanti. Terus yang bagi si pengedarnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengedar itu telah melakukan kegiatan pengedaran, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika, hukuman bagi pengedar terdapat pada pasal 114
yang mana itu dalam bentuk kalau misalkan narkotika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud itu ayat 1, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, itu dipidananya itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun, yang paling lamanya itu adalah 20 tahun seperti itu. Untuk tiga tahap rehabilitas sendiri, itu teman-teman harus tahu dulu rehabilitas itu apa. Rehabilitas itu adalah tindakan atau upaya dengan tujuan untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari ketergantungan dari narkoba. Nah, untuk tahapnya itu ada 3. Yang pertama itu rehabilitas medis, yaitu dokter itu akan periksa dulu kesehatan fisik dan mental dari teman-teman atau dari si pecandu tadi itu. Nah, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut, dokter itu akan memutuskan obat yang akan diberikan pada si pecandu untuk mengurangi gejala sakau dari si pecandu tadi. Terus tahap rehabilitas non medis. Nah, tahap ini tuh ketika si individunya itu sudah dapat mengatasi gejala sakau yang dialaminya itu, maka individunya si pecandu tadi itu akan menjalani beberapa program yang telah direncanakan, misalkan terapi komunitas ataupun metode 12 langkah. Yang terakhir itu adalah tahap pembinaan lanjutan. Nah, itu sudah siap dan sudah bisa dapat kembali ke masyarakatnya. Namun tetap dengan pengawasan dan dengan harapan itu tidak terjadi keterulangan atau kembali ke jalan yang salah seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah Turki, cara alternatif, terapi komunitas, dan metode 12 langkah. Nah, untuk cara pencegahan penyalahgunaan narkoba sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu keluarga. Keluarga itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Nah, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga itu dapat membantu teman-teman untuk terlepas dari bahaya narkoba. Yaitu kita juga dapat diawasi oleh orang tua serta mendapat dukungan dari anggota keluarga yang lain, sehingga keinginan kita untuk menggunakan ganja itu semakin kecil ataupun bahkan tidak ada seperti itu. Terus rasa percaya diri. Nah, teman-teman tuh percaya diri itu harus penting karena masanya teman-teman sekarang di masa remaja itu sedang mencari jati diri. Nah, jika rasa percaya dirinya teman-teman itu sudah mulai menurun, maka obat-obatan terlarang itu bisa saja menjadi pelarian karena dinilai sebagai hal yang keren, apalagi di masa milenial seperti ini. Nah, untuk pendidikan, pembelajaran yang didapatkan dari TK, SD, SMP, sampai SMA sekarang, bahkan sampai di kuliah nanti itu, tenaga pendidikan itu selalu menitipkan pesan bahwa teman-teman tuh harus menjauhi narkoba, katakan tidak untuk narkoba. Karena dalam dunia pendidikan juga teman-teman akan berproses seiring dengan berjalannya waktu untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving, sehingga dapat membuat teman-teman itu mudah lepas dari masalah dan tidak mudah stres. Terus lingkungan itu tempat tinggal itu dapat mempengaruhi seseorang untuk bersosialisasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, lingkungan yang baik itu akan berdampak baik juga bagi teman-teman, pribadi teman-teman itu seperti apa. Nah, oleh karena itu teman-teman tuh harus pintar bergaul dengan lingkungan yang bersuasana positif, yang merupakan lingkungan yang mendorong teman-teman untuk menanamkan konsep anti narkoba. Apalagi sekarang tuh teman-teman harus pintar bergaul. Teman-temannya saya seperti ini, dia membawa dampak positif untuk saya, seperti itu. Terus yang terakhir itu perkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, teman-teman, iman yang kuat, takwa kepada Tuhan dan taat beribadah itu dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, remaja yang komitmen terhadap kepercayaan dalam agamanya itu lebih kurang, itu mempunyai risiko 4 kali lebih besar untuk cenderung menyalahgunakan narkoba dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya itu kuat, seperti itu, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih.